Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Putri Sumail dari kelas 1143 UPT SMA Negeri 5 Parepare. Kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi pembenihan ikan lele. Yang akan kita bahas yaitu persiapan sarana dan prasarana, kedua cara memilih indukan ikan pemeliharaan indukan, ketiga cara pemijahan indukan, keempat cara penetasan telur, serta pemeliharaan larva dan benih. Yang pertama yaitu persiapan sarana dan prasarana. Yang pertama, kolam. Sarana berupa kolam yang perlu disediakan dalam usaha budidaya ikan tergantung dari sistem pemeliharaannya. Sistem 1 kolam, 2 kolam, dan lain sebagainya. Adapun jenis kolam yang dipergunakan dalam budidaya ikan antara lain, 1 kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. Kolam ini berfungsi sebagai kolam pemijahan. Kolam sebaiknya berupa kolam tanah yang luasnya 50 sampai dengan 100 meter persegi dan kepadatan kolam induk hanya 2 ekor atau meter persegi. Adapun syarat kolam pemijahan adalah suhu berkisar antara 20 sampai dengan 22 derajat Celcius, kedalaman air 40 sampai dengan 60 cm, dasar kolam sebaiknya berpasir. Yang kedua, kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Kolam tidak lebih dari 50 sampai dengan 100 meter persegi. Kedalaman air kolam antara 30 sampai dengan 50 cm. Kepadatan sebaiknya 5 sampai 50 ekor per meter persegi. Lama pemeliharaan di dalam kolam pendederaan antara 3 sampai 4 minggu pada saat benih ikan berukuran 3 sampai 5 cm. Selanjutnya, kolam pembesaran. Kolam pembesaran berfungsi sebagai tempat untuk memelihara dan membesarkan benih selepas dari kolam pendederan. Ada kalanya ada pemeliharaan yang diperlukan, ada beberapa kolam pembesaran yaitu 1. Kolam pembesaran tahap 1 berfungsi memelihara benih ikan selepas dari kolam pendederan. Kolam ini sebaiknya berjumlah antara 2 sampai dengan 2 dengan luas maksimum 250 sampai dengan 500 meter per kolam. Pembesaran tahap 1 ini tidak dianjurkan memakai kolam semen sebab benih ukuran ini memerlukan ruang yang luas. Setelah benih menjadi gelombang kecil, maka benih memasuki pembesaran tahap kedua atau langsung dijual kepada para petani. Kedua, kolam pembesaran tahap 2 berfungsi untuk memelihara benih gelondongan besar. Kolam dapat berupa kolam tanah atau sawah. Keramba apung juga dapat digunakan dengan mata jaring 1,25 sampai dengan 1,5 cm. Jumlah penebaran pembesaran tahap 2 sebaiknya kita lebih dari 10 ekor per meter persegi. Pembesaran tahap 3 berfungsi untuk membebaskan benih, diperlukan kolam tanah antara 80 sampai dengan 100 cm dengan luas 500 sampai dengan 2000 meter persegi. Selanjutnya, kolam atau tempat pembarokan. Pembesaran ikan lele dapat pula dilakukan di jaring apung berupa hapa berukuran 1 kali 2 meter sampai dengan 2 kali 3 meter dengan kedalaman 75 sampai dengan 100 cm. Ukuran hapa dapat disesuaikan dengan di kedalaman kolam. Selain itu, sawah yang sedang diberaukan dapat dipergunakan pula untuk pemijahan dan pemeliharaan benih ikan lele. Sebelum digunakan petak sawah yang memperdalam dahulu agar dapat menampung air sedalam 50 sampai dengan 60 cm, dibuat parit selebar 1 sampai dengan 1,5 meter dengan kedalaman 60 sampai 75 cm. Selanjutnya, peralatan. Alat-alat yang biasa digunakan dalam usaha pembenihan ikan lele diantaranya adalah jala, waring, atau anco, hapa atau kotak dari jaring atau kelambu untuk menampung sementara induk maupun benih, seser, ember-ember, baskom sebagai ukuran, timbangan skala kecil atau gram dan besar kilogram, cangkul, arit, pisau, serta piring seci untuk mengukur kadar kekeruhan. Sedangkan peralatan lain yang digunakan untuk memanen atau menangkap ikan lele antara lain waring atau scoop net yang halus, ayakan pengelembangan diameter 100 cm, ayakan penendean diameter 5 cm tempat menyimpan ikan, kerambak kemplung, kerambak pipiak, fish burst untuk mengangkut ikan jarak dekat, kekaban untuk penempelan telur yang bersifat melekat, hapa dari kain tripod untuk penetasan telur secara terkontrol atau kadang-kadang untuk penangkapan benih, ayakan penyabetan dari aluminium atau bambu, oblok atau delok untuk mengangkut benih, sirip untuk menangkap benih,
ukuran 10 cm ke atas, anco atau hanco untuk menangkap ikan, lambit dari jaring nilon untuk menangkap ikan konsumsi, scoop net untuk menangkap benih ikan yang berumur 1 minggu ke atas. Sensor gunanya sama dengan scoop net tetapi ukurannya lebih besar. Jaring berbentuk segi empat untuk menangkap induk ikan atau ikan konsumsi. Selanjutnya, persiapan media. Yang dimaksud dengan persiapan media melakukan penyiapan media yang untuk pemeliharaan ikan, terutama mengenai pengeringan, pemupukan, dan lain sebagainya. Dalam menyiapkan media pemeliharaan ini, yang perlu dilakukan adalah pengeringan kolam selama beberapa hari, lalu dilakukan pengapuran untuk memberantas hama dan ikan liar sebanyak 25-200 gram per meter persegi. Pemupukan dengan pupuk organik NASA dan yang berupa ton plus pupuk makro, yaitu urea dan TSP masing-masing dengan dosis 50 sampai dengan 700 gram meter persegi. Yang kedua, cara memilih indukan dan pemeliharaan indukan. Ciri-ciri indukan lele jantan pertama, kepalanya lebih kecil dari indukan betina. Kedua, warna kulit dada agak tua bila dibanding indukan lele betina. Urogenital papila kelamin agak menonjol memanjang ke arah belakang, terletak di belakang anus dan warna kemerahan. Keempat, gerakannya lincah, tulang kepala pendek dan agak gepeng. Kelima, perutnya lebih langsing dan kenyal bila dibanding indukan ikan lele betina. 6, biola bagian perut di stripping secara manual dari perut ke arah ekor akan mengeluarkan cairan putih kental, spermatozoa atau mani. Kulit lebih halus dibandingkan induk lele betina. Selanjutnya, ciri-ciri indukan lele betina. Yang pertama, bentuk kepalanya lebih besar dari indukan jantan, warna kulit dada agak terang, urogenital papila kelamin berbentuk oval, bulat daun, berwarna kemerahan, lubangnya agak lebar dan terletak di bagian anus. Gerakannya lambat, tulang kepala dan agak cembung. Perutnya lebih gembung dan lunak. Bila bagian perut di stripping secara manual dari bagian perut ke arah ekor akan mengeluarkan cairan kekuning-kuningan, yaitu ovum atau telur. Pemeliharaan indukan. Untuk memperoleh induk yang berkualitas baik, pakan yang diberikan pada induk lele harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Pakan yang baik akan menentukan kecepatan pematangan gonad. Dalam hal ini, manajemen pemberian pakan sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan indukan lele. Pakan yang diberikan berupa pelet dengan kadar protein 30% yang menunjukkan bahwa pakan tersebut baik untuk diberikan ke induk, karena protein akan digunakan untuk perkembangan telur, maka perkembangan telur akan lebih cepat. Pemberian pakan yang baik bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Selanjutnya, cara pemijahan indukan. Pemijahan ikan lele dengan cara in vitro adalah proses pemijahan di mana pembuahan dilakukan oleh manusia dalam sebuah tabung atau wadah. Cara ini menuntut tingkat keterampilan dan ketelitian yang tinggi dalam pemijahan ikan lele secara in vitro. Induk ikan jantan dimudu dan diambil spermanya, sementara induk ikan betina disuntik terlebih dahulu kemudian diurut bagian perutnya agar sel telurnya keluar. Penyuntikan bisa dengan menggunakan kelenjar hipofisa ataupun hormon perangsang. Alat dan bahan yang diperlukan untuk proses pemijahan ikan lele in vitro antara lain mangkung, plastik atau kaca, bulu ayam, kertas tisu, pisau, gunting, pinset suntikan, dan sodium klorida 0,9% atau cairan infus. Wadah penetasan telur bisa memakai akuarium, fiberglass, atau bak terpal plastik. Kondisi dan kualitas air sama dengan ketiga cara sebelumnya. Semua peralatan harus dalam keadaan bersih, lebih baik lagi steril. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Siapkan sperma ikan lele jantan dengan cara membedah perut secara membujur. Kantong sperma berbentuk pipih memanjang berwarna putih. Angkat kantong sperma, keluarkan sperma dengan cara memotong kantong dengan gunting. Tampung dalam mangkuk. Selanjutnya, siapkan induk betina yang disuntik 8-10 jam sebelumnya. Keluarkan sel telur dengan cara mengurut perut induk lele ke arah kelaminnya. Sel telur akan keluar lewat lubang kelamin atau tampung dengan mangkuk.
Selanjutnya, campurkan sel telur dengan sperma dalam mangkuk sedikit demi sedikit. Aduk perlahan dengan bulu ayam. Encerkan campuran dengan air bersih, lalu aduk perlahan sampai merata. Masukkan campuran sel telur dan sperma ke dalam kolam penetasan. Tebarkan dengan bulu ayam, lalu selanjutnya lakukan pengayaan oksigen pada kolam penetasan dengan air rotor. Air rotor jangan terlalu kencang sehingga mengguncang telur, tetapi juga jangan terlalu kecil. Selanjutnya, jaga kondisi kolam penetasan seperti ketiga metode di atas hingga larva menetas. Selanjutnya, cara penetasan telur serta pemilihan larva dan benih. 1. Penyesuaian kondisi suhu. Selain oksigen, faktor kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan penetasan telur adalah suhu. Sampai batas tertentu, semakin tinggi suhu air media penetasan telur, maka waktu penetasan menjadi semakin singkat. Akan tetapi, telur menghendaki suhu tertentu atau suhu optimal yang memberikan efisiensi pemanfaatan kuning telur yang maksimal, sehingga ketika telur menetas diperoleh larva yang berukuran lebih besar dengan kelengkapan organ yang lebih baik dan kondisi kuning telur yang masih besar pada ikan lele. Suhu optimum yang baik untuk penetasan telur adalah 29 sampai dengan 31 derajat Celcius. Selanjutnya, penyediaan oksigen terlarut. Selama proses penetasannya, telur-telur tersebut membutuhkan suplai oksigen yang cukup. Oksigen tersebut masuk ke dalam telur secara difusi melalui lapisan permukaan cangkang telur. Yang selanjutnya yaitu penyediaan oksigen terlarut. Selama proses penetasannya, telur-telur tersebut membutuhkan suplai oksigen yang cukup. Oksigen tersebut masuk ke dalam telur secara difusi melalui lapisan permukaan cangkang telur. Kebutuhan oksigen optimum untuk kegiatan penetasan telur ikan lele adalah 5 mg per liter. Oksigen tersebut dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu 1. Memberikan aerasi dengan bantuan aerator, kedua, menciptakan arus laminar dalam media penetasan telur, ketiga, mendekatkan telur ke permukaan air karena kandungan oksigen paling tinggi berada di bagian paling dekat dengan permukaan air. Selain oksigen, untuk keperluan perkembangan diperlukan energi yang berasal dari kuning telur, yolk atau yolk salts, dan kemudian butir minyak oil globule. Oleh karena itu, kuning telur terus menyusut sejalan dengan perkembangan embrio. Energi yang terdapat dalam kuning telur berpindah ke organ tubuh embrio. Yang ketiga, pencegahan serangan penyakit pada telur. Telur-telur ikan lele menetas dalam waktu 18 sampai dengan 24 jam. Setelah pemijahan terjadi, embrio terus berkembang dan membesar sehingga rongga telur menjadi sesak olehnya dan bahkan tidak sanggup lagi mewadahinya. Maka dengan kekuatan pukulan dari dalam oleh pangkal sirip ekor, cangkang telur pecah dan embrio lepas dari kungkungan menjadi larva. Pada saat itu, telur menetas menjadi larva. Untuk memperlancar proses penetasan, air sebagai media penetasan telur diusahakan terbebas dari mikroorganisme melalui beberapa upaya, yaitu 1. Mengendapkan air untuk media penetasan telur selama 3 sampai dengan 7 hari sebelum digunakan. 2. Menambahkan zat anti jamur seperti methylene blue ke dalam media penetasan. Ketiga, menyaring dan menyinari air yang akan digunakan untuk penetasan dengan menggunakan sinar ultraviolet. 4. Menggunakan air yang bersumber dari mata air atau sumur. Setelah semua telur menetas, maka untuk menghindari adanya penyakit akibat pembusukan telur yang tidak menetas, kekebalan atau substrat tempat pelekatan telur ikan lele diangkat dari wadah penetasan dan memperbaiki kualitas air pemeliharaan larva, maka dilakukan pergantian air sebanyak 3-4 dari volume wadah. Pergantian air Setelah semua telur menetas, maka untuk menghindari adanya penyakit akibat pembusukan telur yang tidak menetas, kekebalan atau substrat tempat melekat telur ikan lele diangkat dari wadah penetasan dan untuk memperbaiki kualitas air pemeliharaan larva, maka dilakukan pergantian air sebanyak 3/4 dari volume wadah. Pergantian air dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi air menjadi lebih baik sehingga layak dijadikan sebagai media pemeliharaan larva.
Selanjutnya pengelolaan kualitas larva. Larva yang telah menetas biasanya berwarna hijau dan berkumpul di dasar bak penetasan untuk menjaga kualitas air. Maka sebaiknya selama pemeliharaan dilakukan pergantian air setiap 2 hari sekali sebanyak 50 sampai dengan 70%. Pergantian air ini dimaksudkan untuk membuang kotoran seperti sisa cangkang telur atau telur yang tidak menetas dan mati. Kotor-kotoran tersebut apabila tidak dibuang akan mengendap dan membusuk di dasar perairan yang menyebabkan timbulnya penyakit dan menyerang larva. Pembuangan kotoran tersebut dilakukan secara hati-hati agar larva tidak stres atau tidak terbuang bersama kotoran. Selanjutnya, pemberian pakan larva. Larva ikan lele hasil penetasan memiliki bobot minimal 0,05 gram dan panjang tubuh 0,75 sampai dengan 1 cm. Serta belum memiliki bentuk morfologi yang definitif seperti induknya. Larva tersebut masih membawa cadangan makanan dalam bentuk kuningan telur dan butir minyak. Cadangan makanan tersebut dimanfaatkan untuk proses perkembangan organ tubuh, khususnya untuk keperluan pemangsaan atau feeding, seperti sirip, mulut, mata, dan saluran pencernaan. Kuning telur tersebut biasanya akan habis dalam waktu 3 hari, sejalan dengan proses perkembangan organ tubuh larva. Oleh karena itu, larva ikan lele akan diberi pakan setelah umur 4 hari, saat cadangan makanan di dalam tubuhnya habis. Pakan yang diberikan berupa pakan yang memiliki ukuran sesuai dengan bukaan mulut larva, agar larva ikan lebih mudah dalam mengkonsumsi pakan yang diberikan. Pakan ikan yang sudah bergerak sehingga mudah dideteksi dan dimangsa oleh larva, mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang tinggi. Salah satu contoh pakan yang diberikan pada saat larva ikan lele tersebut berumur 4 hari adalah emulsi kuning telur. Pada saat lele berumur 6 hari, maka dapat diberikan pakan berupa Daphnia sp atau kutu air, Tubifex sp atau cacing sutra, atau Artemia sp. Pakan tersebut diberikan secara ad libitum dengan frekuensi 5 kali dalam sehari agar tidak mengotori air pemeliharaan, maka diusahakan tidak ada pakan yang tersisa. Selanjutnya jadwal pemberian pakan larva lele. Emulsi kuning telur hari ke-4 sampai dengan 5, Artemia sp hari ke-6 sampai dengan 13, Daphnia sp hari ke-12 sampai dengan 17, Tubifex sp hari 17 sampai dengan 21. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.